Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abdurrahman As-Sudaisi dan saya juga Fawaz Fadilah dari Mentor Quran Edu Center. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita bakal cerita-cerita, bakal sharing-sharing, bakal berbagi juga tentang pengalaman kita, pengetahuan dan juga mungkin sedikit pertanyaan-pertanyaan atau bisa disebut juga dengan Q&A. Q&A. Ya. Jadi tanya jawab sama tanya jawab. Kita Kakak sharing-sharing apa yang kita ketahui dan betul banget. Apa aja yang ingin ditanyakan. Oke, kita udah ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama langsung aja aku ada pertanyaan buat Kak Fawaz, yaitu coba bantu sebutin tips-tips biar lancar baca Quran. Ayo Kak, jawab Kak. Tips-tips agar kita lancar dalam baca Al-Quran. Yang pertama, kita harus yakin bahwa diri kita itu bisa. Nah, itu harus pede gitu ya. Kita harus pede juga dan niatnya benar-benar diperbagus lagi. Niatnya itu benar-benar niat karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Nah, terus yang selanjutnya itu pertama kita harus mencari mentor ya. Mentor itu penting. Harus belajar baca Quran harus ada mentornya. Benar. Jadi kita baca Quran itu kita tidak bisa mendengar doang, bisa, cuma kita kan tidak tahu di mana kita salahnya, di mana juga kita mengenal hurufnya harus dari mana. Harus ada orang yang mendengarkan bacaan kita gitu ya. Iya, benar. Benar berarti. Mentor itu sangat penting. Nah, setelah kita menemukan mentor, setelah itu pasti kita akan diberikan materi dari awal sampai sebelum kita naik Al-Qur'annya. Contoh misalkan kita memakai buku Iqra atau buku Ummi dan sebagainya, itu biasanya memakai materi-materi yang dibiasakan dasar dalam baca Al-Quran. Nah, setelah itu pasti mentor itu akan mengajarkan pengenalan huruf pertama. Pengenalan huruf dari alif sampai hamzah, dan itu mentor itu akan mengajarkan kita bagaimana membacanya. Ini makharijul hurufnya caranya seperti apa. Ya memang banyak banyak materinya, tapi ya itu kembali lagi ke niat. Pertama kita niat karena Allah Ta'ala dan yakin bahwa diri kita bisa. Jangan misalkan sudah di pertengahan materi ya, materi aduh kok susah banget gitu. Banyak keluhnya gitu ya Kak, bukannya malah optimis. Bukannya optimis malah sobat-sobat nih kadang-kadang aduh susah banget, udah nyerah. Iya sih. Aku juga pernah dulu sih kayak ngerasa kayak gitu, tapi ya gitu. Karena emang niatnya kan bisa gitu ya. Kita bisa, kita pasti bisa. Nah, itu pasti Allah akan memudahkan kita. Nah, itu dia. Terjawab banget ya guys ya. Puas ya guys ya sama jawabannya. Sekarang pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan buat Kak Abdu nih ya. Pertanyaan selanjutnya, guys. Kak Abdu, kapan sih waktu terbaik buat menghafal Al-Quran? Oke, waktu terbaik buat menghafal Al-Quran. Sebenarnya kalau buat pengalaman aku sendiri ya Kak, kalau menghafal Quran itu waktu terbaik kita adalah ada orang yang mungkin dia prefernya itu pada saat ngelaksanain sholat tahajud. Itu waktunya kan bagus banget ya Kak. Benar-benar masih. Iya, masih hening gitu kan. Buta, iya, masih nggak ada suara-suara atau nggak ada beban gitu, masih fresh. Yang kedua itu waktu setelah sholat subuh. Setelah sholat itu juga enak, masih fresh, dan juga setelah itu kan mungkin kita habis berpikir, habis ngafal kan bisa lapar, bisa langsung sarapan gitu Kak. Gitu ya. Benar-benar. Yang ketiga pengalaman aku juga itu setelah sholat maghrib. Iya. Berarti. Jadi kan sore kan aktivitas tuh. Iya, aktivitas. Iya, kita banyak aktivitas kerja. Kayak Kak Faus kan mungkin aktivitas pagi sampai sore full. Pasti kan setelah mandi sore magribnya berangkat ke masjid. Habis itu kita. Berarti kayak misalkan setelah sholat tahajud kan ibaratnya itu otak kita habis bangun tidur kan. Baru bangun fresh. Tidur benar-benar otak kita sudah ibaratnya sudah ada refresh lagi dari kegiatan kita dari pagi sampai sore. Nah, terus juga setelah sholat subuh, nah itu kan setelah sholat subuh kita setelah habis air wudu lagi, betul. Menunggu matahari terbit ya kan. Itu benar-benar sunrise sangat syahdu lah untuk menghafal. Nah, terus tadi yang terakhir setelah sholat maghrib. Berarti itu kita rehat. Betul banget. Biasanya murojaah juga ya kayak. Murojaah biasa habis maghrib. Maghrib. Wah, itulah tips-tips bukan tips tadi, waktu-waktu terbaik untuk menghafal Al-Quran. Oke Kak, gantian. Pertanyaan selanjutnya nih buat Kak Fawaz. Sebutin salah satu atau beberapa goribul Quran yang Kakak tahu, ataupun bisa disebut juga kalimat asing dalam Al-Quran yang Kakak tahu. Kalimat asing dalam Al-Quran salah satunya ya, itu ada namanya imalah.
Apa sih imalah itu, Kak? Oh, imalah. Imalah itu adalah memiringkan bacaan fathah ke kasroh atau memiringkan alif ke huruf ya. Contoh seperti apa? Seperti dalam surat Hud ayat 41. Oke. Bismillahi majreha wa mursaha. Nah, di situ kan majreha, tapi tulisannya majroha. Oh, tulisannya majroha terus dimiringkan iya, dimiringkan jadi ke kasroh jadi majreha. Nah, seperti itu. Apa namanya? Imalah. imalah. Ingat ya guys. Hanya ada ditulis. satu dalam Al-Qur'an. Di surat Dari semua surat Quran ada satu. Iya. Wow. Hanya ada di surat Hanya ada Hud satu ayat ya. 41. Oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, Kak ya. Lanjut ya. Oke. Oke. Kita lanjut pertanyaan Aduh, selanjutnya. lanjut, guys. Tips-tips menghafal Al-Qur'an. Ah. Ini Kak Abdul nih. Kita tanyakan kepada Kak Abdul ya. Apa sih, Kak, tips-tips menghafal Al-Qur'an untuk pemula? Oke. Mungkin aku udah sempet kasih tau juga ya untuk tips-tips menghafal Quran itu kayak gimana. Aku mungkin bakal kasih tau beberapa ya, ada dua mungkin ya yang emang sering dan banyak dipakai sama orang. Yang pertama itu metodenya namanya metode visualisasi, Kak. Visualisasi. Itu metodenya kita membayangkan bahwasanya ayat-ayat yang kita baca itu ada di depan wajah kita. Misalnya Kak Faus bayangin ada mic nih. Mic Iya. ini nanti bakal ada di depan wajah Kak Faus. Kakak bayangin, oh ayatnya kayak gini dibayangin di depan mata. Berarti Itu yang kita- pertama. Kita bayangin seakan-akan itu ada depan diri Betul. kita. Ya. Yang kedua adalah metode tikror atau metode pengulangan. Oh, pengulangan. Jadi misalnya kita baca satu ayat itu kita baca 3 kali ataupun 5 kali ataupun 8 kali sampai kita hafal ayat itu. Karena kan kalau misalnya kita sering nyebut kan kita Iya, hafal kan benar-benar. lama kan. Bisa karena Terbiasa. Ya. Oke, aku sampai segitu aja ya tipsnya. Oh, oke. Pertanyaan terakhir nih. Oke, Random apa nih? agak-agak random Aduh. sih. Nah. Oke, terakhir. Selama pengalaman ngajar Quran, apa keluh kesah ataupun pertanyaan-pertanyaan atau kesusahan yang sering dihadapin teman-teman yang lagi belajar Quran? Oh, kalau keluh kesah aku sendiri ada dua nih, terbagi dua nih. Kan jadi aku mengajar itu ada ibaratnya dua bagian. Ada yang dari usia dini, ada yang dari usia lansia. Nah, kalau dari usia dini ini biasanya keluh kesah yang aku temuin ya, biasanya itu seperti pertama dia itu ngaji kalau disuruh orang tuanya dulu. Iya sih, aku juga dulu sempat gitu, Kak. Jadi aku ngechat orang tuanya, "Ibu, anaknya mau ngaji." "Ya, sebentar ya, Pak." Anaknya iya, itu iya. biasanya. Terus juga kadang-kadang misalkan kan ini kan lagi daring ya, belajarnya Iya. daring kan kita lewat online. Nah, misalkan santrinya namanya Rio boleh dinyalain gak kameranya? Oh, iya. Jadi harus sabar ya, Iya, harus sabar. jadi nyalain kameranya nanti dimatiin lagi. Nah, kayak misalkan dia lagi baca tiba-tiba diem, tiba-tiba hilang. Nah, itu tuh tiba-tiba hilang. Terus tiba-tiba datang lagi. "Maaf Pak, aku dari kamar mandi." Itu Biasa sih ya. Ya, aku dari kamar mandi. Nah, biasanya gitu sih kalau dari usia-usia dini, kayak misalkan ngambek. Misalkan dia lagi ngambek sama orang tuanya. Ya udah imbasnya ke aku, guru, ke mentornya kayak aku ngomong ngaji. Ya, memang umur segitu tuh emang harus Iya. dibiasain ya, Kak Iya, ya. harus dibiasain, Walaupun benar-benar. walaupun mungkin masih banyak bercandanya atau Iya, gimana, walaupun tapi bercanda, tapi setidaknya habitnya, lingkungannya ya. tapi Benar-benar. dia otaknya masih bagus itu kan. Masih fresh banget. Walaupun belajarnya sedikit-sedikit tapi itu masuk ke otaknya. Iya sih, benar-benar. Aku setuju banget sih. Terus yang selanjutnya nih yang umur lansia. Gimana tuh, Umur Kak? lansia nih biasanya namanya kita mengajar orang tua juga harus sabar juga kan. Iya, Harus benar sabar. sih, benar. Karena mungkin faktor otaknya yang udah lanjut usia, jadi Iya. agak lambat. itu. Pemahamannya agak lambat untuk Pemahamannya memahami. agak lambat. Oh, iya. Jadi kita harus benar-benar pelan-pelan lagi, benar-benar makhrajnya Pak ini jadi dari A. Kadang-kadang suka lupa udah dikasih tahu ya, Iya. kayaknya. Jadi kita misalkan bahas yang kemarin itu 85% besoknya sudah lupa lagi. Jadi kalau Harus diulang untuk lagi. lansia itu harus benar-benar sering diingetin untuk dicatat. Iya sih, benar. Ya, jadi dicatat. Nah, jadi misalkan kita tanya lagi, kita murojaah lagi pelajaran yang kemarin, nah itu bisa dilihat catatannya. Iya benar sih, benar. Itu aja sih. Itu ya. Oke. Kesannya. Mungkin ini aja ya, Kak, Iya. yang bisa kita sampaikan ke teman-teman semuanya. Semoga manfaat. Semoga Kak Semoga Abdul, Kak Fawas bisa sehat selalu. Bisa sharing-sharing lagi bareng Sharing-sharing teman-teman lagi ya. sama teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Hmm. Udah ya, Kak ya. Kita pamit ya. Kita pamit. Oke. Oke. See you guys. See you Terima guys. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.